Janji itu penting ya kan? Apalagi kalau soal duit. Nah, pernah kepikiran nggak apa yang terjadi kalau janji finansial itu diingkari? Hari ini kita bakal bedah tuntas satu kasus nyata, sebuah pinjaman yang ujung-ujungnya sampai ke meja hijau. Oke, biar jelas dulu ya, bahasan kita kali ini tuh serius. Ini bukan cuma cerita karangan, tapi benar-benar diangkat dari skripsi hukum Universitas Prima Indonesia. Jadi kita lagi ngebahas analisis yuridis dari sebuah putusan pengadilan yang asli. Datanya valid banget. Jadi ceritanya gimana sih? Yuk kita mundur sedikit dan lihat awal mula dari pinjaman yang jadi sumber masalah ini. Oke, jadi di sini ada dua pihak nih. Pertama, yang menggugat ada PT Bank Perkreditan Rakyat. Nah, lawannya atau yang digugat itu adalah satu keluarga nih, yaitu Pak Suryanto beserta keluarganya. Awalnya sih ini hubungan debitur-kreditur yang biasa aja. Nah, coba deh perhatiin timeline ini. Ini yang bikin ceritanya jadi menarik. Lihat ya, Januari 2019, tanda tangan pinjaman. Februari, aman. Bayaran pertama lancar. Maret, stop total. Udah, nggak ada pembayaran lagi sama sekali. Dan yang lebih menarik lagi, butuh waktu sampai Juli 2022, setelah somasi bolak-balik diabaikan, baru deh kasusnya dibawa ke pengadilan. Nah, gagal bayar ini ada istilah hukumnya sendiri loh. Disinilah kita masuk ke jantung permasalahannya, inti dari gugatan yang diajukan si bank. Kalian pernah kepikiran nggak sih, kalau orang ingkar janji di kontrak itu, sebutan resminya apa? Ada satu kata kunci yang jadi dasar dari seluruh kasus ini. Dan ini dia jawabannya, one prestasi. Ini tuh bukan cuma sekedar telat bayar atau gagal bayar biasa ya. Ini istilah hukum resmi buat cedera janji. Artinya, satu pihak nggak melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sesuai kesepakatan. Di kasus ini, ya jelas, kewajibannya adalah membayar angsuran. Dan ternyata one prestasi itu bentuknya macam-macam loh. Bisa jadi ya sama sekali nggak dikerjain kayak kasus ini, atau dikerjain tapi telat, ada juga yang dikerjain tapi hasilnya nggak sesuai sama perjanjian. Malah ngelakuin sesuatu yang jelas-jelas dilarang di kontrak juga termasuk one prestasi. Jadi luas banget kan cakupannya. Oke, sebelum hakim bisa ngetok palu dan bilang, ini one prestasi, ada satu hal penting yang harus dicek dulu. Apakah perjanjiannya itu sendiri sah di mata hukum? Yuk kita lihat aturannya. Jadi di hukum kita, tepatnya di pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ada 4 syarat wajib biar sebuah perjanjian itu sah. Pertama, harus ada kesepakatan. Kedua, orang-orang yang terlibat harus cakap hukum. Ketiga, objeknya harus jelas. Dan keempat, tujuannya nggak boleh melanggar hukum. Satu aja dari 4 ini nggak ada, perjanjiannya bisa dianggap nggak sah. Nah ini nih yang harus kita ingat banget. Kalau sebuah perjanjian udah sah, kekuatannya itu kayak undang-undang buat orang-orang yang bikinnya. Ada istilah hukumnya, pacta sunt servanda. Artinya yaitu tadi, janji itu mengikat dan harus ditepati. Titik. Oke, sekarang kita udah pegang dasar hukumnya. Yuk kita balik lagi ke kasus tadi dan lihat gimana akhirnya keputusan hakim. Ternyata alur pikir hakimnya itu straightforward banget. Pertanyaan pertama, perjanjian kreditnya sah nggak? Cek, sah, 4 syarat terpenuhi. Kedua, beneran nggak bayar? Cek, buktinya kuat banget. Nah, dari 2 itu kesimpulannya apa? Ya jelas, ini namanya one prestasi. Tok, hakim memutuskan mereka telah melakukan cedera janji. Terus intinya, mereka harus bayar berapa? Totalnya mencapai lebih dari 71 juta rupiah. Dan angka ini bukan cuma sisa utang pokoknya aja loh. Coba kita bedah angkanya ya. Sisa pokok pinjamannya itu sekitar 38 juta, tapi lihat deh, bunga yang nunggak itu hampir 29 juta sendiri. Ditambah denda keterlambatan lebih dari 5 juta. Ini bukti nyata gimana utang bisa bengkak berkali-kali lipat kalau pembayarannya mandek. Kasus ini kan ujung-ujungnya ke pengadilannya. Tapi emang itu satu-satunya jalan keluar? Coba kita lihat opsi-opsi lain untuk menyelesaikan sengketa kayak gini. Jadi, kalau ada masalah kayak gini, sebenarnya ada 2 pintu utama. Pintu pertama, litigasi alias pengadilan. Ini jalur resmi, formal, makan waktu, dan biasanya mahal. Tapi keputusannya mengikat. Ini yang dipilih si bank. Nah, pintu kedua itu non-litigasi. Contohnya mediasi. Ini lebih kayak ngobrol cari jalan tengah, tujuannya cari solusi win-win, bukan siapa menang siapa kalah. Jadi, intinya apa sih yang bisa kita lakuin kalau ada orang yang one prestasi ke kita? Pihak yang dirugikan itu punya beberapa pilihan. Kita bisa maksa dia buat tetap lakuin janjinya, atau yaudah kita batalin aja kontraknya, tapi biasanya sambil minta ganti rugi atas kerugian yang udah kita alami. Nah, pada akhirnya, kasus ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua.
Kalau janji udah diingkari dan utang bisa bengkak segitu gedenya karena bunga dan denda, apa benar pengadilan itu jawaban terbaik? Atau jangan-jangan obrolan baik-baik lewat mediasi dari awal justru bisa ngasih hasil yang lebih adem buat semua pihak? Ini pelajaran penting ya, bukan cuma soal hukum, tapi juga soal komunikasi.